Gadis itu diburu oleh orang itu. Aku tidak mau. Tapi aku mencium pengemis kecil selamat tinggal. Bagaimana pengemis kecil itu menikmati kebahagiaan seksual semacam ini? Dia segera membuka mulutnya dan mulai mencicipinya. Gadis muda itu memberinya hadiah langsung ketika dia melihat ini. Jin dikelilingi oleh orang-orang. Maka saya tidak ingin bermain dengan mereka. Langsung memilih untuk menutup telepon di tempat. Tapi aku tidak memikirkan orang-orang ini berkelahi. Tiba-tiba memanggil ke arah Anda sendiri. Jin Zuliu ingin mencegahnya. Tetapi pihak lain tidak hanya tidak mendengarkan. Dan hampir membuat kuenya. Kali ini, aku tidak tahan dengan drift emas. Bagilah menjadi 2 dan 2. Turunkan semua kehidupan yang kacau. Dan seks kerennya adalah bersalah atas suatu tindakan. Biarkan gadis di satu sisi bahagia. Dia langsung memutuskan bahwa dialah orangnya. Tapi demi membalas jasa Jin atas penyelamatannya, Zhong Yanyan membelikannya anggur dan bersalah atas tindakan sebagai imbalannya. Meskipun Jin Zuliu tidak pernah minum hal ini, tetapi setelah meminumnya, tampaknya membuka pintu dunia baru. Sejak saat itu, dia minum anggur dan mabuk. Dan itu adalah jenis yang tidak menyelamatkan orang. Bahkan karena dia terlihat terlalu banyak seperti tahanan kekaisaran. Harus diambil. Masih belum bangun. Saudara-saudara mengambilnya. Untungnya, dia bertemu Zhong Yanyan lagi. Zhong Yanyan segera melangkah untuk menyelamatkannya, dan membangunkannya dengan gelembung air seni, dan memohon kakeknya untuk membiarkan dia bergabung dengan geng pengemis. Dan ternyata dia adalah cucu dari Zhong Cantong, ketua geng pengemis. Tapi Jin tidak mau setuju. Ayahku bilang dia tidak akan membiarkanku bergabung dengan geng manapun. Hei, harimau kecil, aku akan bermuncul lagi. Aku akan pergi. Aku akan membicarakannya nanti. Sementara itu, di sisi lain, seperti seorang ahli bela diri yang sedang berlatih, kekuatan yang telah lama hilang dari melewati benda-benda, saya hanya bisa melihat orang ini berhubungan rotasi lapak tangan ganda menjadi bayangan. Kemudian mengubah 18 patung perunggu dengan kekuatan transformasi, dan gunakan anti tianggang untuk membuatnya kembali ke posisi semula. Orang ini adalah si Baidu, pemimpin Liu Hegang. Itu, saudara Si Honying. Si Honying telah berada di bawah tahanan rumah sejak dia kembali, dan untuk mematahkan ide kakaknya dan Wei Zhongxian harus bersalah atas tindakan seperti itu. Jadi biarkan Li Dun mengambil harta kota, melarikan diri Liu Hegang dengan 1000 tahun Rosewood. Saya tidak berharap bahwa itu si Bai sudah mengambil tindakan pencegahan. Suanti yang diambil oleh Li Dun sebenarnya palsu. Tepat pada saat ini, Jin Zuliu sedang dalam perjalanan ke Gunung Culai. Kebetulan lewat sini, lapar. Dia melihat asap di kejauhan. Lalu aku pergi diam-diam, dan saat ini, Li Dun sedang bersiap untuk makan ubi jalat. Hal ini membuat drift emas 3 hari lapar dan 9 kali makan terlihat langsung untuk jorok. Lihat Li Dun membuka bungkusan di tangannya lagi. Itu adalah Rosewood Honying yang berusia ribuan tahun dalam sejarah hari itu. Hal ini membuat Jin Zuliu berpikir bahwa itu Li Dun juga seorang bandit. Jadi dia pergi ke tempat kejadian dan mulai berpura-pura menjadi babi dan makan harimau. Hei, tenanglah, kita adalah orang yang sama. Ayolah, tidak ada banyak tugas antara teman-teman dalam apa yang kita lakukan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah menjadi hitam. Li Dun berpikir bahwa itu pihak lain adalah anak yang cantik. Jadi lepaskan penjaganya. Jin Zuliu segera saling meminta ubi jalar. Oke, ini sangat panas. Berhati-hatilah. Saya tidak berharap bahwa itu kentang panas tidak takut sama sekali. Li Dun memutuskan bahwa itu pemuda itu adalah orang yang sangat baik. Dan hanya ketika dia ragu-ragu, langkah kaki tiba-tiba datang dari hutan. Sepertinya orang itu lewat. Hei, itu temanmu. Orang yang itu adalah Master Lezat 50 gram dari Liu Ganghei yang menyusul Li Dun. Li Dun Wen panik di matanya. Ingin melarikan diri di sini dengan kayu cendana. Tapi tidak ada cara untuk melarikan diri karena medannya terbuka. Dia melihat jam besar di rumah sakit. Dengan bantuan Jin Zhengyu, Li Dun berhasil bersembunyi di dalam jam. Dan aliran bambu emas terbang ke populer. Berbaring di sebuah tumpukan dari fak. Kemudian 50 gram Lord Delicious datang ke sini. Aku melihat bunga kecil tergeletak di sini. Kemudian ia maju ke depan dan bertanya apakah ia melihat seorang sarjana miskin. Aku belum pernah melihat orang miskin. Salah satu dari mereka ingin memberi pelajaran. Rekannya buru-buru menangkapnya, dan itu berarti bahwa itu penting untuk menemukan Li Dun atau tidak untuk mendapatkan masalah. Tetapi ketika mereka hendak pergi, jam besar itu membuat orang 50 gram curiga. Tapi jam besar ini beratnya 1000 jin. 50 gram orang itu tidak bisa membukanya. Tapi saat ini, pria berhelm memikirkan langkah yang buruk.